Misalnya kalau ibu menyusui, kadang kan payudaranya bengkak atau kadang ada benjolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang. Sebuah acara yang akan membahas pengetahuan dan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai acara, kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ASI ini tentunya. Semoga diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang screening benjolan di payudara. Nah, mungkin tidak asing dengan istilah kanker payudara. Kanker payudara ini adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada perempuan di Indonesia. Nah, pada tahun 2020 sudah sebanyak 2,3 juta perempuan penderita kanker payudara dan menyumbang 665.000 kematian di dunia. Ini cukup angka yang membuat mencengangkan ya, dan bukan angka yang sedikit ya. Dan oleh karena itu kita sangat penting untuk melakukan screening payudara. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk bisa mendeteksi kanker payudara dan pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan terutama di bagian imaging atau di bidang radiologi? Baik, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan juga sharing bersama kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Monika Aprilia Swastika, spesialis radiologi. Assalamualaikum Dr. Monika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu ya dokter ya. Wah, ini berseri-seri sekali dok, cantik sekali dok. Nah, tentunya kehadiran dokter radiologi ini kita akan lebih membahas ke imagingnya ya dokter ya, ke secara radiologinya. Tapi mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu dok. Yang menjadikan ketakutan ini kan adalah kanker payudara. Tentunya ada yang ganas, ada yang jinak. Mungkin bisa di-sharingkan dulu dok kepada pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hospital TV RSI Sultan Agung, perkenalkan saya Dr. Monika. Saya dokter spesialis radiologi di rumah sakit ini. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang benjolan di payudara ya. Jadi benjolan sendiri itu mungkin kalau penderita atau pasien dia taunya ini benjol gitu ya. Nah, sebenarnya benjolan ini ada yang bisa dikategorikan ini jenisnya tumor. Tumor kalau di istilah kedokteran memang ada pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi ada yang jenisnya ini benjolannya non tumor dan tumor. Yang maksudnya non tumor sendiri itu apa sih? Jadi misalnya kalau ibu menyusui, kadang kan payudaranya bengkak atau kadang ada benjolan. Itu bisa juga karena adanya inflamasi atau peradangan. Kalau istilah di medis mastitis ya, atau istilahnya kalau orang awam lah bangkai seperti itu. Nah, itu juga kesannya benjolan. Tapi ada juga namanya benjolan ke arah tumor. Tumor sendiri dibagi dua, jadi tumor jinak dan tumor ganas. Nah, gitu. Sebagai awal pengertiannya itulah. Iya baik, berarti memang sudah kalau benjolan itu kita harus bisa membedakan tumor jinak dan tumor ganas. Nah sebenarnya kan di sini kita ke screening payudara. Kalau screening payudara tuh sebenarnya pemeriksaannya apa saja sih dok? Mungkin pengertian dari yang namanya screening payudara dari sisi radiologi itu bagaimana dok? Iya baik. Jadi kalau screening secara umum dulu ya begitu kita ya. Jadi pada intinya kita bisa sebenarnya melakukan pemeriksaan sendiri atau istilahnya sadari tadi. Ya, sadari pemeriksaan payudara sendiri. Itu juga sudah bagian dari screening. Jadi harusnya rutin dilakukan setiap bulan, apalagi kalau sudah memasuki tahap sudah menstruasi, itu anak wanita sudah menstruasi, jadi sebaiknya juga melakukan gerakan sadari. Lalu ada namanya istilah sadanis, yaitu pemeriksaan payudara secara klinis. Klinis itu intinya dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah nanti kalau sudah ada fase yang sadanis itu biasanya
tenaga medis akan melakukan pemeriksaan fisik. Selain itu juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi dari aspek radiologi kita ada namanya screening payudara menggunakan beberapa modalitas seperti itu. Ya. Berarti ini ya awalnya dulu kita memang sudah sudah di-awarekan dengan cara pemeriksaan sendiri dulu. Nanti bahkan ada pemeriksaan klinis yang sampai pada akhir nanti dokter akan menyarankan melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Salah satunya dari sisi radiologi. Nah, sebenarnya tujuan dari screening payudara itu apa, Dok? Tujuannya tentu saja untuk menurunkan lah angka angka keparahan suatu penyakit lah. Intinya ada keluhan ataupun tidak ada keluhan itu kita namanya tahap screening, mencari adakah kelainan seperti itu. Jadi kalau dalam tahap di radiologi pemeriksaan screening itu beberapa modalitas antara lain menggunakan ultrasound, bisa menggunakan mamografi, dan menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging. Gitu. Oke. Nah untuk dari sisi radiologi selain USG, ada USG juga, Dok? Ya, USG, ada USG, mamografi sama MRI. Nah, itu dari ketiganya tuh sebenarnya indikasi atau tujuannya tuh apakah sama atau untuk kapan dilakukan mamo, kapan dilakukan MRI gitu, Dok? Iya. Jadi untuk screening awal ketiga modalitas ini tujuannya saling melengkapi dokter kita. Wow. Jadi tidak hanya yang ini USG aja gitu, ini mamografi aja, tapi memang ada peruntukan tertentu sesuai dengan keluhan, sesuai dengan usianya, itu memang ada spesifikasi tertentu. Mungkin ini perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau yang USG dia itu biasanya digunakan untuk wanita dengan batasan umur kurang dari 40 tahun lah kira-kira. Dan bisa dimulai dari usia 18 tahun di mana itu kan usia saat sudah menstruasi ya. Dan biasanya ada keluhan, bisa muncul keluhan adanya benjolan. Tumor sendiri di payudara itu juga dipengaruhi oleh namanya hormonal. Jadi imbalance, ada ketidakkeseimbangan antara hormon, lalu ada juga efek dari gaya hidup, itu juga akan mempengaruhi ya, Dok. Lalu kalau untuk yang tadi saya kembali lagi yang mamografi itu diperuntukkan untuk wanita yang umurnya lebih dari 40 tahun. Nah, dan untuk sedangkan untuk modalitas MRI dia bisa digunakan juga dari usia awal juga bisa 18 tahun sampai usia tua juga bisa. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing modalitas ini ada sendiri juga dokter kita. Baik, dokter. Nah, sebelum kita melakukan screening dengan mamo, USG ataupun MRI tadi, sebenarnya adakah informasi penting yang harus kita gali, Dok, sebelum melakukan pemeriksaannya? Mungkin kontraindikasinya yang harus tahu atau mungkin riwayatnya. Kalau tadi sudah dijelaskan baru usia ya, Dok ya. Kalau yang faktor lainnya bagaimana, Dok? Kalau untuk persiapan pemeriksaan dokter betul. kita ya. Jadi kalau untuk USG kita sarankan saat melakukan pemeriksaan jangan saat menstruasi. Jadi dilakukannya lebih baik sesudah fase menstruasi kurang lebih 10 hari kemudian. Tujuannya apa? Supaya tidak memberikan hasil yang positif palsu, satu. Lalu kedua juga lebih nyaman karena saat menstruasi payudara kan kencang ya. Saat melakukan tindakan itu juga dilakukan penekanan, jadi akan lebih sakit, nyeri, tidak nyaman lah seperti itu. Lalu yang kedua untuk modalitas mamografi itu menggunakan X-ray. Dia kayak foto seperti kalau pasien ronsen dada gitu ya, Dok. Kalau ini ronsen untuk istilahnya untuk di bagian payudara. Jadi menggunakan radiasi. Jadi kontraindikasinya yaitu pasien yang hamil tidak bisa melakukan pemeriksaan ini karena ada radiasinya tadi ya. Lalu mungkin perlu ditanyakan juga biasanya kalau pasien ada penggunaan implan payudara seperti itu silikon juga harus diinformasikan karena pada tindakan mamografi itu nanti akan dilakukan kompresi, jadi digencet seperti itu. Nah, ini akan juga harus diomongkan juga ke tenaga radiografernya ya atau dokternya. Lalu kalau untuk MRI sendiri dokter kita dia akan menggunakannya magnetik ya. Sebenarnya itu relatif aman karena tidak ada radiasi. Tetapi kalau ada
Proses namanya pemasukan kontras, breast MRI payudara dengan kontras itu harus ditanyakan juga ini pasiennya memang ada riwayat alergi atau tidak, seperti itu. Lalu kembali lagi untuk yang pasien dengan menyusui juga harus ditanyakan karena kontras ini juga bisa ekskresi ke air susu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus dilengkapi. Harus diluruskan juga pemahamannya ya dok ya. Tapi kalau misalkan dalam melakukan persiapan tadi, yang mana tadi tiap modalitas tuh memang jenis-jenisnya juga beda ya dokter ya. Itu ada selain kita tahu kontraindikasinya, ada melakukan, kalau yang pakai kontras harus puasa dulu nggak sih dok? Harus puasa. Harus puasa dulu. Minimal berapa jam tuh dok? Kurang lebih 8 jam. Lalu juga ini kadar ureum kreatinin, kadar untuk sekresi di ginjal juga harus bagus. Karena tadi kontrasnya kan juga nanti masuk ke ginjal juga ekskresinya. Jadi kalau udah ada kelainan akan memperberat. Oke, cukup menarik nih dok. Saya jadi penasaran. Sebenarnya kapan sih dilakukan USG, mamografi sama MRI ini? Apakah memang harus MRI duluan atau mungkin sebenarnya gold standarnya yang USG atau apa gitu dok? Ya baik. Jadi USG itu bisa menjadi modalitas screening yang paling simple. Dan tadi relatif aman, jadi seringnya digunakan USG tadi karena faktor tersebut. Tapi sebenarnya untuk gold standar dari screening payudara secara nasional atau secara internasional itu mamografi. Ya, tapi ya tadi ada kontraindikasinya seperti itu. Jadi pemeriksaan ini modalitas USG dia ada keunggulannya dokter kita. Jadi untuk lesi atau massa yang sifatnya cairan, dia bisa terdeteksi. Sedangkan untuk yang kalsifikasi atau pengapuran, USG ini tidak sensitif. Padahal untuk payudara ada gambaran, ada kalsifikasi, itu juga bisa mengindikasikan ada suatu tumor atau keganasan lah. Gitu. Dan itu hanya bisa terlihat pada pemeriksaan mamografi. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kasusnya pasien dia usianya misalnya 20 tahun ya seperti itu, untuk mamografi juga bisa ya, tapi memang ada kekurangannya di payudara pasien usia muda karena dia jaringan fibrogranular atau jaringan susu penghasil ASI itu kan tebal ya. Jadi kalau di mamografi itu dia akan berpendar terlalu densitasnya gitu. Terlalu padat. Jadi susah kelihatan. Jadi biasanya di screening dulu pakai USG. Jadi bisa dilanjutkan lagi misalnya ada suatu benjolan secara USG belum bisa ditarik kesimpulan, bisa naik tingkat ke MRI. Ya, berarti kok secara urutan dilihat USG dulu, USG nggak bisa mamografi, baru lebih jelas lagi MRI dulu. Ya, itu tergantung kasus. Tergantung kasusnya lagi ya, balik lagi ya dok ya. Nah tadi kan sudah dijelaskan ada sedikit penjelasan sedikit tentang keuntungan dari USG, mamo sama MRI dan kapan harus dilakukannya. Berarti tidak harus langsung semuanya, tapi tergantung dari kasusnya. Ini kasus ini dilihat dari USG aja udah bisa kelihatan, misalkan seperti itu ya dok. Nah kalau tadi sudah menjelaskan keuntungan, sebenarnya ada efek samping atau kerugiannya nggak dok? Efek sampingnya lah mungkin yang paling dipertanyakan adalah untuk pemeriksaan yang menggunakan radiasi, memang untuk efek samping secara langsung tidak dokter kita, tapi dalam pemeriksaan radiologi apapun jenisnya, kadar radiasi yang diberikan ke pasien itu sudah terukur. Jadi pasien tidak perlu khawatir terlalu berlebihan setelah dilakukan radiasi nanti terus langsung ada efeknya sesuatu gitu, tidak. Dan dokter pun akan memberikan jeda, misalnya sudah dalam jangka, tidak akan memberikan pemeriksaan penunjang tersebut yang menggunakan radiasi dalam waktu yang dekat, intinya itu. Berarti ada jaraknya. Pasti ada jarak. Jadi radiasinya itu sudah terukur, jadi tidak terlalu harus dikhawatirkan seperti itu. Baik. Yang penting adalah kejujuran pasien ya dok. Kalau pasiennya nggak jujur dia lagi hamil, tahu-tahu di radiasi ya dok ya. Sering kalau gitu. Itu harus memang ada segala tindakan di kedokteran, ada istilah informed consent ya. Jadi
kita memberikan informasi persetujuan yang menyatakan pasien memang sudah paham apa yang akan kita lakukan. Iya, luar biasa. Nah, kalau misalkan ini yang agak sudah mau terakhir-terakhir nih, Dok. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana apa saja pencitraannya dari USG, kemudian Mamo sama CT MRI, itu keuntungannya apa. Nah, kalau misalkan dari sisi ada efek faktor resiko nggak, Dok, dari riwayat penyakitnya sendiri? Sebelum dia terscreening, misalkan kita udah ada curiga ke payudara, oh ternyata dia ada riwayat penyakit apa yang menjadikan itu kontraindikasi, Dok? Ada nggak, Dok? Untuk kontraindikasi pada pemeriksaan ya, riwayat penyakit yang berpengaruh. Berpengaruh sih sebenarnya tidak ada, nggak ada ya, kita, Dok? Tapi kita dalam walaupun kita pemeriksaan penunjang ya, kita juga harus tahu riwayat pasien tersebut. Salah satunya mungkin kalau pasien nanti berobat ke radiologi, pemeriksaan penunjang juga akan ditanyakan riwayat penyakit dahulu atau riwayat yang terpenting riwayat penyakit keluarga juga. Jadi di keluarganya memang ada riwayat yang punya keganasan dimanapun letaknya, itu juga kami tanyakan. Lalu ada juga lebih dalam lagi riwayat menstruasi, itu juga kita menanyakan karena dia juga menjadi faktor predisposisi untuk era yang sekarang kadang ada namanya menstruasi usia dini ya. Jadi kira-kira sebelum waktunya 17 tahun ke bawah tuh udah atau 13 atau 12 atau kadang 10 tuh udah menstruasi, itu juga bisa sebagai predisposisi terjadinya keganasan pada payudara. Lalu kita lihat juga dia tadi sih kalau misalnya yang kontraindikasi sekali untuk yang MRI ya, dia untuk pemakaian alat pacu jantung. Itu bahaya juga ya, Dok ya? Untuk saat ini sih setahu saya alat pacu jantung itu juga sudah ada yang istilahnya MRI friendly gitulah. Jadi karena menggunakan magnetik ya, jadi takutnya mengganggu fungsi. Itu biasanya ditanyakan untuk pemeriksaan MRI apapun, biasanya ditanyakan. Ada riwayat atau tidak? Ya, menggunakan alat ini atau tidak. Ya, berarti memang luar biasa ya, Dokter. Sebelum melakukan imaging atau pemeriksaan radiologi ini, dari sisi atau dari petugas radiologinya ada screening sendiri ya, Dokter ada ya? Screeningnya. Ada screeningnya, biar nanti mereka sesuai, tidak ada kontraindikasi, sehingga bisa melakukan pemeriksaan radiologi yang sesuai indikasi. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dok. Pesan-pesan apa, Dok, yang akan disampaikan kepada para pemirsa terkait tema kita hari ini? Silakan. Ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu terlalu, kan misalnya ada benjolan kan malah jadi takut ya biasanya. Jadi takut tidak mau memeriksakan. Padahal dengan screening yang lebih awal akan menghasilkan kesembuhan yang lebih baik lah, intinya hasil yang lebih baik. Dimana kan tadi sudah dibilangkan juga bahwa CA mame ini merupakan insidensinya paling tinggi, pertama ya di dunia, juga di Indonesia, yang kedua CSRP tadi. Jadi akan meningkatkan survival rate atau angka bertahan hidup ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk melakukan screening awal dengan tujuan tersebut. Iya. Berarti dengan melakukan screening awal, biar tahu langsung nanti tindakan selanjutnya apa ya, Dokter ya, karena langsung terdeteksi nih, jadi harus bisa cepet-cepet apa memang perlu kemo atau mungkin hanya pengangkatan seperti itu ya, Dokter ya. Luar biasa, memang begitu unik ya, Dokter ya. Maksudnya saking sudah berinovasi dengan teknologi bahwa jenis-jenis imaging atau pencitraan itu sudah banyak jenisnya, bahkan dari USG, Mamo sama MRI, dan Dokter Monica juga tadi sudah menjelaskan masing-masing fungsi dari ketiga imaging tersebut atau cara atau metode pencitraan secara radiologi tersebut. Kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Monica. Terima kasih Dokter Monica atas kehadirannya dan sharingnya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ya, Dokter ya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan terus program ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan judul-judul dan tema-tema kesehatan ibu dan anak yang lainnya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.